Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu, kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dimna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, Romo, Bu, dan Suster, anak-anakku yang terkasih, mari kita siapkan hati merayakan Ekaristi ini. Antifon pembuka. Aku berharap padamu ya Tuhan. Aku hendak bersorak dan bergirang atas kerahiman-Mu, sebab Engkau mengindahkan kehinaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan Roh Kudus besertamu. Romo, Suster, Buder, adik-adikku yang terkasih, anak-anak yang terkasih pula, marilah kita serahkan seluruh hidup kita dan juga perjuangan banyak orang di dunia, terutama dalam menanggapi mewabahnya virus corona ini dalam penyelenggaraan Tuhan. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini meneguhkan pengharapan kita akan kerahimannya, akan penyelenggaraannya yang mengagumkan. Mengawali Ekaristi ini, marilah dengan rendah hati kita mohon ampun atas segala kekurangan, kelemahan, kerapuhan, dan dosa-dosa kita, agar kita semua layak menyambut dan merayakan karya keselamatannya.
saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Wujud misa hari ini untuk mendoakan siapapun yang berjuang untuk memerangi meluasnya wabah corona. Untuk para penderita, untuk mereka yang meninggal, juga untuk tenaga-tenaga medis yang berjuang menyembuhkan saudara-saudari kita yang terjangkit virus ini. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Mampukanlah kami untuk mempercayakan diri kami pada penyelenggaraan ilahi-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihani oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan,
Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Budha, Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini rasa-rasanya mengajak kita semua untuk semakin dapat mempercayakan diri pada penyelenggaraan Tuhan. Bahwa dalam rahmat-Nya Tuhan mampu memberikan
rahmat yang cukup untuk kita semua. Seperti ketika Yesus berkata kepada seorang pegawai istana yang meminta kesembuhan untuk anaknya, "Pergilah, anakmu hidup." Dalam situasi saat ini, mungkin juga dalam kecemasan kita diajak untuk percaya pada sabda Tuhan, bahwa Tuhan juga akan memberikan rahmat yang cukup kepada kita semua. Namun iman dan harapan itu juga mau kita wujudkan. Tidak untuk menjadi pribadi yang egois, tetapi bagaimana dalam situasi saat ini. Mari bersama-sama kita juga mengusahakan untuk hidup yang lebih sehat. Minimal juga untuk tidak menjadi carrier atau pembawa wabah ini pada orang-orang yang kita kasihi. Maka marilah kita berdoa pada hari ini untuk siapapun yang berjuang mengatasi meluasnya wabah ini. Untuk para pasien yang berjuang, untuk mereka yang pada akhirnya harus dipanggil Tuhan. Juga untuk para tenaga medis yang sungguh bagi kita menjadi garda terdepan menghadapi meluasnya wabah ini. Semoga rahmat Tuhan juga melimpah bagi mereka. Semoga kita semua dan mereka semua dapat mendengar Tuhan yang berkata, "Pergilah, kamu hidup." Mari kita persiapkan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang Maha Kudus, berkatilah roti dan anggur ini, dan perkenankanlah kami memandang Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan doa syukur agung yang kelima. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita,
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putra-Mu terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meski dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih tak terhingga. Yesus putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau. Memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Ya Allah yang setia dan penuh belas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami rayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus,
semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup kami Robertus. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tata surgawi. Bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya yang mulia, para rasul, dan semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan pada belas kasih. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Dan berbahagialah kita semua yang diundang masuk dalam perjamuan kudusnya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut membantu kita memaknai hidup, melindungi kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku.
seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Semoga anugerah-Mu yang baru setiap sampai sumber sabda memberikan iman harapan. Saudara-saudari yang terkasih, untuk siapapun yang membutuhkan dukungan doa kita hari ini, kita doakan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha murah, Engkaulah sumber hidup kami. Dalam Ekaristi ini kami kenangkan pemenuhan janji penyelamatan-Mu terhadap kami. Semoga kami mampu berpegang teguh pada janji-Mu itu, dengan berlaku benar, baik kepada sesama. Supaya hidup kami sungguh menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Sampai kami semua masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian maka perayaan Ekaristi hari ini sudah selesai. Marilah pergi kita wartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Marilah kita mendoakan waktu suci keluarga. Ya Allah, dalam kebersamaan dengan seluruh umat separoki,
Sejenak kami ingin mempersembahkan waktu suci untuk keluarga-keluarga di paroki kami dan keluarga-keluarga di seluruh dunia. Berkatilah keluarga-keluarga kami dan tuntun agar sungguh mampu menjadi komunitas yang memiliki daya ubah, siap berubah menjadi semakin baik, dan siap mengubah lingkungan sekitar menuju kebaikan. Jamahlah keluarga-keluarga yang sedang mengalami masa sulit, keluarga yang sedang mengalami keretakan, mengalami kesulitan ekonomi, dan mengalami ujian iman. Kuatkanlah keluarga-keluarga yang tinggal satu nahkoda, yakni tinggal suami atau tinggal istri bersama anak-anak, oleh karena kematian maupun perceraian. Jadikan kami sahabat-sahabat bagi mereka, ya Allah. Jamah mereka dengan kuat kuasa-Mu, ya Allah, dan jadikan semuanya menjadi semakin baik oleh darah yang telah Kau curahkan dari tubuh Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.